Teman-teman, pernah dengar cerita yang bikin merinding kayak gini? Di akhir dinasti Joseon, di sebuah desa muncul rumor yang aneh banget. Choi Mansu katanya melihat hantu di pemakaman. Katanya tiap malam dia dengar suara orang mati. Dan yang lebih gila, justru itu yang menyelamatkan hidupnya. Cuma dalam 3 bulan teman-teman, pria yang tadinya tenggelam dalam utang, tiba-tiba jadi salah satu orang terkaya di desa itu. Orang-orang mulai berbisik. Ada sesuatu di pemakaman itu. Jangan-jangan yang berdiri di sana bukan manusia. Biksuni itu hantu. Tapi tak seorang pun tahu apa yang sebenarnya terjadi malam itu di pemakaman. Dan kenapa dari sekian banyak orang, biksuni itu memilih Choi Mansu. Kalau kalian tahan, jangan skip. Karena di akhir cerita ini, kalian bakal tahu siapa biksuni itu sebenarnya. Choi Mansu, 45 tahun. Saat itu hidupnya sudah hancur. Usahanya bangkrut. Rumahnya hampir dirampas. Para penagih utang berteriak di depan pintu. "Mansu, kami sudah cukup sabar. Serahkan rumahmu sekarang." Istrinya pergi sambil menggenggam tangan anak-anak. Tapi sebelum pergi, dia bilang, "Aku bukan mau cerai. Aku cuma sudah capek. Aku akan menunggu sampai kamu jadi manusia lagi." Malam itu, Mansu pergi ke makam leluhurnya. Dia minum sendirian di sana. "Kakek, maafkan aku. Sepertinya ini akhirnya." Dan tepat saat itu, belum berakhir. Mansu tersentak. Dia menoleh ke belakang. Kosong. Gak ada siapa-siapa. Halusinasi atau aku kebanyakan minum? Tapi kemudian, suara itu terdengar lagi. Lebih jelas, lebih dekat. "Apa yang kau cari bukan di dalam tanah." Teman-teman, kalau kalian yang dengar suara seperti itu di pemakaman, kalian bakal lari atau tetap di sana? Mansu gemetar. Lalu dia lari turun dari pemakaman. 2 hari kemudian, dia kembali. Tapi kali ini siang hari. Dia ingin bukti. Namun, tepat di bawah pemakaman, ada seorang perempuan berjubah hitam berdiri diam. Biksuni. Sebelum Mansu bicara, biksuni itu justru menatapnya duluan dan berkata pelan, "2 malam lalu, Anda juga datang ke sini, bukan?" Mansu langsung merinding. "Bagaimana Anda tahu? Apakah Anda mendengar suara itu?" Mansu membeku, mulutnya seperti terkunci. Biksuni itu berlutut di depan makam dan berbisik, "Pemilik makam ini ingin menyampaikan sesuatu pada Anda." "Apa maksud Anda?" "Awalnya saya juga tidak mengerti, tapi setelah saya berdoa di sini 3 hari, saya mulai bisa melihat." Mansu menelan ludah. "Kalau begitu, kenapa Anda ada di sini?" Biksuni menjawab singkat, tapi dingin. "Saya juga orang yang tidak punya tempat pulang. Saya tinggal di sini untuk menenangkan dendam orang-orang yang sudah meninggal." Aneh, tapi Mansu membawa biksuni itu ke rumahnya. Dia sendiri tidak tahu alasannya. Dia cuma merasa kalau dia menolak, sesuatu yang buruk akan terjadi. Biksuni itu hampir tidak bicara, hampir tidak makan, dan tiap malam hanya berdoa. Tapi sejak dia datang, hal-hal aneh mulai terjadi. Malam pertama, Mansu bermimpi. Kakeknya muncul dan menunjuk tanah. Di bawah makam, tempat air berkumpul. Malam kedua, mimpi itu terulang. Malam ketiga, lebih jelas, lebih tajam. "Apa yang kau cari tidak ada di luar, itu sudah ada di bawah kakimu." Keesokan paginya, biksuni menatap Mansu dan berkata, "Kau bermimpi ya?" Mansu terperanjat. "Bagaimana Anda tahu?" Biksuni itu melanjutkan, suaranya tenang tapi menusuk. "Tanah di samping pemakaman itu selalu dihindari orang." "Lalu, apa maksud Anda?" "Padahal itu tanah paling subur di desa ini." Biksuni menatap lurus, tanpa berkedip. "Airnya cukup, mataharinya bagus, anginnya pas. Kalau kamu tanam tanaman obat di sana, dalam 3 tahun kamu bisa jadi pedagang obat terbaik di desa ini." Mansu masih ragu. "Tapi kenapa Anda menolong saya?" Biksuni diam lama.
Lalu jawabnya pelan, "Karena saya juga pernah hidup di sini." Mansu menggarap tanah itu. Bulan pertama, orang-orang menertawakannya. Bertanam di samping pemakaman. Pastu jadi makanan hantu. Tapi bulan kedua, tanaman obatnya laku keras di pasar. Bulan ketiga, rumor berubah jadi kegilaan. Mansu menemukan sesuatu. Pasti ada harta di pemakaman itu. Dan saat itulah, tuan tanah Kang Bonggel datang. "Mansu, tanah itu milik keluargaku." "Mana dokumennya?" "Dokumen? Mana ada? Semua orang di desa ini tahu itu tanah siapa. Keluar sekarang." Harapan yang baru saja Mansu pegang hampir hancur lagi. Malam itu, biksuni hanya berkata satu kalimat, "Kalau kamu menyerah sekarang, kamu akan hidup begini seumur hidup." Keesokan paginya, Mansu bangun dan melihat biksuni mengemasi barang. "Anda mau kemana?" "Saya sudah saatnya pergi." "Tapi masalah tuan tanah belum selesai." Biksuni mengangkat kepala. "Tuan Choi Mansu, maukah Anda mendengarkan ceritaku?" Dan disitulah segalanya berubah. "Aku sebenarnya putri dari desa ini. Putri bungsu keluarga Kang." Mansu membelakak mata. "Keluarga Kang?" "Ya, aku adik perempuan Kang Bonggel." Hening. 15 tahun lalu, kakakku menjual perjodohanku untuk melunasi utangnya. Aku kabur lalu masuk biara. Biksuni bicara tanpa air mata. "Makam ini tempat ibuku dimakamkan. Setiap tahun aku datang, berdoa. Tapi tahun ini aku melihatmu. Aku melihat kakakku menghancurkan hidupmu." Mansu kehilangan kata-kata. "Aku bukan menciptakan mujizat. Aku cuma menunjukkan jalan supaya kamu bisa bangkit." "Tapi kenapa?" "Karena aku ingin kamu melakukan hal yang tidak bisa aku lakukan." "Apa itu?" "Mengalahkan kakakku." Biksuni pergi. Tapi sebelum pergi, dia meninggalkan satu dokumen tua. "Ini wasiat ibuku. Tanah itu milik ibuku. Kakakku yang menyembunyikannya." Mansu membawa dokumen itu ke kantor pemerintahan. Kang Bonggel berteriak, "Itu palsu, itu palsu." Tapi putusannya jelas. Tanah itu milik Choi Mansu. Kang Bonggel jatuh, dan Mansu resmi jadi pemilik tanah itu. Beberapa tahun berlalu. Mansu jadi pedagang obat terkemuka. Istri dan anak-anaknya kembali. Suatu hari Mansu kembali ke pemakaman. Biksuni sudah tidak ada. Tapi di depan makam, ada seikat bunga kecil. Dan saat itu, Mansu tahu, suara yang dia dengar dulu bukan suara orang mati. Itu suara seseorang yang masih hidup, yang sangat ingin dia selamat. "Apa yang kau cari tidak ada di luar." Artinya, percayalah pada dirimu sendiri. Orang-orang masih berkata, Mansu kaya karena hantu. Tapi Mansu tahu, bukan hantu yang menyelamatkannya, melainkan manusia. Dan orang itu bukan demi balas dendam, tapi karena ingin orang lain bisa bangkit sampai rela mengorbankan diri mereka sendiri. Teman-teman, keajaiban sejati bukan kekuatan gaib. Kadang keajaiban terjadi saat seseorang berani berbagi luka demi menyelamatkan orang lain. Semoga cerita ini jadi sedikit penghibur buat kalian yang sedang lelah. Kalau kalian suka cerita seperti ini, jangan lupa subscribe dan kasih like. Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya.